Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan PowerPoint sejarah peminatan tentang konflik di Timur Tengah dan konflik di Asia. Baiklah, untuk slide berikutnya kita akan membahas bagian materi konflik di Timur Tengah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama konflik Palestina dan Israel, yang kedua konflik di Suriah, dan ketiga revolusi Melati. Untuk konflik di Asia sendiri itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama konflik di perbatasan Asia Tenggara, yang kedua konflik di Asia Selatan, dan yang ketiga konflik di Asia Timur. Baiklah, untuk slide berikutnya bisa kita lihat pada gambar di samping bahwa konflik di Timur Tengah itu cukup banyak, maka kami hanya menjelaskan sebagian garis besarnya saja, seperti konflik di Palestina dan Israel, konflik di Suriah, dan revolusi Melati. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan konflik di Palestina dan Israel. Konflik Israel-Palestina merupakan konflik yang memakan waktu panjang setelah Perang Salib yang pernah terjadi di antara dunia timur dan barat. Konflik antara Palestina dengan Israel telah berlangsung lama sejak tahun 1947. Konflik yang telah berlangsung selama 6 dekade ini menjadi konflik yang cukup menyita perhatian masyarakat dunia. Mengapa konflik antara Israel dengan Palestina cukup menyita perhatian masyarakat dunia? Karena konflik ini berlangsung sangat lama dan disebabkan oleh adanya perebutan wilayah. Selain disebabkan oleh faktor perebutan wilayah, pada slide ini akan dijelaskan sebab-sebab lain terjadinya konflik antara Palestina dengan Israel. Yang pertama, deklarasi Balfour. Yang kedua, agresi militer Israel ke jalur Gaza. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang deklarasi Balfour. Konflik antara Palestina dan Israel berawal dari sebuah surat tertanggal 2 November 1917. Surat tersebut dari Menteri Luar Negeri Inggris bernama Arthur James Balfour yang ditujukan kepada Lord Rothschild Walter, seorang anggota komunitas terkemuka Yahudi Inggris. Dalam surat itu, Balfour menyatakan Inggris akan mendukung aspirasi Zionis dengan memfasilitasi pembentukan sebuah rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Maksudnya di sini Balfour dalam suratnya itu menyatakan dukungannya terhadap Israel untuk membangun rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina, yaitu Israel. Maka dari itu terjadilah sebuah konflik antara Palestina dengan Israel. Kemudian pada tanggal 14 Mei 1948, PBB mengeluarkan resolusi yang membagi wilayah Palestina menjadi 3 bagian negara, yaitu wilayah Arab, Palestina, Israel, dan Yerusalem. Hasil pembagian wilayah adalah 54% dari wilayah diserahkan untuk Israel, sedangkan sisanya untuk Palestina yakni 46%. Hal inilah yang menimbulkan reaksi dari rakyat Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan di tanah mereka sendiri. Sementara bangsa Yahudi menganggap bahwa pembagian yang telah dilakukan itu tidak cukup. Sejak itulah konflik antara keduanya berlangsung hingga saat ini. Next, pada slide ini saya akan menjelaskan agresi militer Israel ke jalur Gaza. Dalam upaya perdamaian konflik Israel-Palestina, PBB berusaha menjadi mediator untuk memediasi kepentingan antara Palestina dan Israel. Mediasi yang dilakukan oleh PBB adalah usaha diplomatik yang ditujukan untuk penyelesaian konflik berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan atau DK PBB 242 dan 338. PBB telah terlibat dalam setiap upaya negosiasi secara tidak langsung. Maksudnya di sini PBB sebagai mediasi atau orang ketiga yang menengahi konflik antara Israel dengan Palestina. Selain itu, penyelesaian konflik antara keduanya juga dilakukan melalui berbagai perundingan seperti berikut ini. Yang pertama, Konferensi Madrid tahun 1991. Konferensi ini mampu mempertemukan Palestina dan Israel dalam satu meja. Akan tetapi perundingan ini gagal dan tidak menghasilkan suatu keputusan. Sedangkan untuk konferensi yang kedua,
yaitu Konferensi Oslo tahun 1993. Dalam konferensi ini dicapai suatu kesepakatan terbentuknya pemerintahan mandiri rakyat Palestina yang meliputi wilayah Gaza, Jericho, dan tepi barat melalui pembentukan otoritas Palestina. Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel tidak hanya melibatkan kedua negara saja, melainkan PBB juga turut serta dalam mengatasi upaya konflik antara kedua negara tersebut dan benua-benua lainnya turut serta dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dengan Israel. Baiklah, untuk slide ini kita lanjut ke bagian materi yang kedua, yaitu konflik Suriah. Konflik Suriah berawal pada tanggal 11 Maret 2011 ketika kelompok remaja menggambar slogan anti pemerintahan di kota Dara. Slogan tersebut berisi ajakan untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Kepolisian Suriah memenjarakan dan menyiksa seluruh pemuda yang dianggap terlibat dalam penyebaran slogan anti pemerintah. Penyebab perang Suriah pun tak luput dari menjamurnya propaganda, terlebih info-info yang beredar lewat jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook. Kedua pihak pemerintahnya, Bashar al-Assad yang dibantu Rusia dan Iran, serta kelompok oposisi pemberontak yang didukung Amerika pun terlibat. Maksudnya di sini inti dari konflik Suriah itu terjadi karena adanya keinginan dari rakyat untuk menggulingkan pemerintahan rezim Bashar al-Assad. Damaskus atau Damsyik adalah ibu kota dan kota terbesar di Suriah. Kota ini merupakan salah satu kota yang selalu dihuni penduduk tertua di dunia. Selain Al-Fayyum dan Gaziantep, populasinya sekitar 3,67 juta jiwa. Jalan keluarnya mengakhiri perang saudara di Suriah melalui federalisasi Suriah adalah sebuah skenario untuk mengakhiri perang saudara Suriah. Situasi Suriah sebelum terjadi konflik, jauh sebelum awal mula konflik dimulai. Banyak orang Suriah yang mengeluh tingginya tingkat pengangguran, korupsi yang semakin meluas, kurangnya kebebasan politik, dan resepsi negara di bawah Presiden Bashar al-Assad yang menggantikan ayahnya Hafez pada tahun 2000. Setelah kita masuk pada bagian materi yang ketiga, yaitu Revolusi Melati. Beberapa revolusi Melati yang meluas ke wilayah Timur Tengah, yaitu yang pertama Revolusi Melati di Tunisia, yang kedua Revolusi Melati di Mesir, dan yang ketiga Revolusi Melati di Libya. Baiklah, kami akan menjelaskan Revolusi Melati. Revolusi Melati adalah gerakan perlawanan masyarakat yang bertujuan menggulingkan pemerintahan otoriter di Tunisia. Pada perkembangannya, Revolusi Melati menjadi awal kelahiran fenomena Arab Spring di kawasan Timur Tengah, bertujuan untuk menumbangkan penguasa mereka yang dimulai dari Tunisia menyusul ke Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya, serta negara-negara Arab lainnya. Tapi yang akan kita bahas hanya 3 saja. Saya akan menjelaskan secara singkat revolusi di Tunisia. Revolusi di Tunisia ini disebut juga dengan Revolusi Yasmin. Adalah serangkaian demonstrasi yang terjadi di Tunisia yang menyebabkan bergulingnya Presiden lama Zainal Abidin bin Ali atau Zain el Abidin bin Ali pada Januari 2011. Peristiwa ini memicu demonstrasi di Tunisia, terutama ibu kota Tunisia. Jadi inti dari revolusi di Tunisia ini adalah untuk menggulingkan pemerintahan Zain el Abidin bin Ali. Pada tanggal 14 Januari 2011, Zain el Abidin bin Ali menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden di Tunisia. Pengumuman pengunduran ini disampaikan oleh Perdana Menteri Tunisia Muhammad Ghannouchi lewat saluran TV negara. Revolusi Melati di Mesir. Revolusi di Tunisia ternyata mampu memantik api semangat bagi warga Mesir untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun. Puncak revolusi Mesir terjadi pada tanggal 25 Januari 2011.
Rakyat Mesir menuntut Husni Mubarak untuk segera turun dari tahta kepresidenan karena dianggap sudah tidak mampu lagi memimpin Mesir. Karena demonstrasi semakin besar dan meluas, maka pada tanggal 28 Januari 2011, pemerintah Mesir menutup segala akses komunikasi guna menghambat gerakan protes. Maksudnya di sini revolusi di Tunisia itu menyebabkan rakyat Mesir semakin semangat untuk menggulingkan pemerintahan presiden mereka sendiri, yaitu Husni Mubarak yang berkuasa selama 30 tahun dan dianggap tidak mampu lagi memimpin Mesir. Karena semakin beratnya tekanan dari rakyat, akhirnya pada tanggal 10 Februari 2011 Mubarak menyerahkan kekuasaan presiden kepada Omar Suleiman. Akan tetapi tindakan Mubarak ini ditentang oleh rakyat dan pada akhirnya kekuasaan sementara akan dipegang oleh Majelis Tertinggi Angkatan Bersenjata atau Al-Majlis Al-A'la li Al-Quwat Al-Musallahah. Revolusi Melati di Libya. Revolusi yang terjadi di Tunisia dan Mesir berhasil menurunkan Presiden Ben Ali dan Husni Mubarak dari pemerintahannya. Hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat Libya untuk melengsarkan pemerintahan Muammar Gaddafi yang menduduki kursi presiden selama 40 tahun. Kronologi revolusi di Libya dimulai pada malam hari, tanggal 15 Februari 2011, sekitar 200 penduduk Libya melakukan demonstrasi di depan markas polisi di kota Benghazi. Hal inilah kemudian membuat kemarahan rakyat Libya memuncak yang berujung pada demonstrasi besar-besaran. Muammar Gaddafi menjawab tuntutan masyarakat Libya dengan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh tentara milik pemerintah Libya sendiri maupun dengan membayar tentara bayaran. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1970 pada tanggal 26 Februari 2011. Resolusi tersebut meminta kepada pemerintah Libya untuk menghentikan tindakan represifnya terhadap penduduk sipil, namun resolusi tidak dijalankan. PBB kembali mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 tahun 2011 yang menjadi landasan atas intervensi terhadap Libya. Untuk melaksanakan resolusi tersebut, maka pada tanggal 18 Maret 2011 dibentuklah koalisi negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Intervensi terhadap di Libya mulai dengan adanya ketentuan mengenai no-fly zone atau zona larangan terbang sebagai awal dimulainya intervensi kemanusiaan di Libya. Pada tanggal 20 Agustus 2011, dilaporkan bahwa pihak oposisi telah berhasil menguasai kota sumber minyak di Brega. Perayaan kebebasan rakyat Libya dikumandangkan pada tanggal 22 Agustus 2011 bersamaan dengan jatuhnya kota Tripoli di tangan pihak oposisi. Akan tetapi, Muammar Gaddafi menghilang dan tidak ditemukan. Baiklah, kita masuk ke slide bagian B, yaitu tentang konflik-konflik di dunia, yaitu konflik di negara Asia terdiri atas Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur. B. Konflik di Asia. Asia merupakan benua terbesar di dunia sehingga tidak luput dari konflik. Konflik yang sedang berkembang di Asia Tenggara, Asia Selatan maupun Asia Timur terjadi karena masalah perbatasan maupun etnis. Nah, maksudnya di sini konflik di Asia itu juga disebabkan karena masalah perbatasan atau etnis. Dan konflik di Asia itu terdiri dari Asia Tenggara, Asia Selatan maupun Asia Timur yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Konflik di perbatasan Asia Tenggara. Konflik perbatasan adalah konflik yang terjadi akibat ketidaksesuaian pandangan negara dengan pihak negara lain terhadap kepemilikan suatu wilayah atau pada hak-hak yang diperoleh di dekat wilayah negara lain. Secara geopolitik, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang strategis. Maksudnya di sini konflik di perbatasan Asia Tenggara itu tidak terlepas dari faktor perbatasan wilayah suatu negara terhadap negara lain. Karena secara geopolitik kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis. Maksudnya itu letaknya itu sangat menguntungkan. Macam-macam konflik di perbatasan Asia Tenggara. A. Konflik Pulau Sipadan dan Ligitan.
B. Konflik Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly. C. Konflik Thailand dan Kamboja. A. Konflik Pulau Sipadan dan Ligitan. Konflik Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan luasnya 50.000 meter persegi dan Pulau Ligitan luasnya 18.000 meter persegi. Konflik Indonesia dan Malaysia ini berawal pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antar kedua negara yang secara bersamaan memasukkan Pulau Sipadan dalam batas-batas wilayahnya. Namun akhirnya Pulau Sipadan dan Ligitan ini akhirnya juga lepas dari negara Indonesia karena Malaysia mempunyai bukti yang cukup konkret atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Pada pertemuan selanjutnya, tanggal 22 September 1969, keduanya menyetujui Memorandum of Understanding atau MOU yang menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan dalam status quo, yang berarti tidak boleh ditempati, diduduki, maupun dimanfaatkan baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Akan tetapi, Malaysia memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun fasilitas pariwisata di kedua pulau tersebut. Sikap Indonesia semula ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN, namun akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui ICJ, International Court of Justice. Namun, dalam sidang di Mahkamah Internasional pada tahun 2002, bukti-bukti yang diajukan Malaysia lebih memperkuat kedudukannya. Bukti yang diajukan Malaysia adalah pernyataan sejak tahun 1971. Malaysia telah membuktikan pemberian perlindungan terhadap kedua wilayah tersebut, seperti mengeluarkan perlindungan penyu, adanya pembangunan mercusuar di Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 1962. Atas bukti tersebut, akhirnya Pulau Sipadan dan Ligitan resmi menjadi milik negara Malaysia. Baiklah, untuk slide berikutnya kita akan membahas konflik Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sampai Juni 2020 ini ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan atau LCS belum juga menunjukkan peredaan. Grafiknya justru terus-menerus meningkat di tengah mewabahnya virus corona. Pada Januari 2020 lalu, misalnya Cina diketahui melakukan klaim sepihak atas Laut Natuna yang menjadi wilayah Indonesia. Cina juga dikabarkan telah menggelarkan kapal Vietnam di Kepulauan Paracel pada April 2020. Dan masih segan dalam pemberitaan adalah terjadinya insiden West Capella. Cina dikabarkan telah mengirimkan kapal survei dan Coast Guard untuk melakukan pemindaian. Menyikapi langkah provokatif Cina itu, Malaysia mengirim kapal angkatan lautnya ke lokasi tersebut. Dalam insiden itu diketahui Amerika mengawal kapal angkatan laut Malaysia dan menegaskan dukungan kepada negara-negara ASEAN lainnya. Secara historis, kedaulatan negara terbentuk secara mapan ketika perjanjian damai Westphalia disepakati pada tahun 1648. Kesepakatan ini telah memprakarsai sebuah prinsip untuk tidak saling mencampuri urusan negara lain. Prinsip itu mengakui hak dan kewajiban, saling mengakui dua hal yang membuat negara menjadi berdaulat. Namun, soalnya adalah negara-negara itu bersifat hipokrit satu sama lain jika menyangkut kepentingannya. Kelemahannya, sebagaimana dikatakan oleh Daniel Boudny, ilmuwan politik atau hubungan internasional dari Johns Hopkins University, dalam tulisan bimbingnya Soft Co-Theorities, Striker and Geopolitics in Pidepian System 1996, meskipun sistem otoritas dan kekuasaan Westphalia itu dominan dalam politik dunia modern, ia tidaklah universal. Proses damai Laut Cina Selatan yang diprakarsai ASEAN tidak hanya dimulai dari pertemuan ASEAN atau Regional Forum ARF dari tahun ke tahun, tetapi juga dari prakarsa Indonesia sejak 1990-an melalui Lokakarya Laut Cina Selatan sejak 1980-an hingga disepakatilah DOC antara Tiongkok dengan ASEAN di Kamboja pada 4 November 2002.
C. Konflik Thailand dan Kamboja. Konflik antara Thailand dengan Kamboja terjadi terkait dengan kepemilikan kuil Prehvihir terletak di antara distrik Kom Kesan di Provinsi Prehvihir, Kamboja dan distrik Kantralak di Provinsi Sisaket, Thailand. Pada bulan Juli 2008, kuil Prehvihir yang telah berumur 900 tahun dimasukkan ke dalam daftar warisan budaya dunia oleh UNESCO. Hal ini disambut gembira oleh pemerintah Kamboja, namun memicu masalah di Thailand. Akibatnya, kejadian kontak senjata antara tentara militer Kamboja dengan Thailand di perbatasan dekat kuil Prehvihir yang menjadi jantung sengketa antara kedua negara tersebut. Baku tembak yang pecah antara tentara militer kedua negara terjadi pada tanggal 15 Oktober 2008 dan 3 April 2009 yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua anggota militer tersebut. Thailand kemudian meminta Dewan Keamanan atau DKPBB untuk mengerahkan pasukan pemelihara perdamaian PBB ke perbatasan itu. Akan tetapi PBB memutuskan akan mengadakan perundingan di New York yang akan dihadiri Menlu Thailand Kasit Piromya Hussein dan Menlu Martinata Legawa dari Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tanggal 14 Februari 2011. Pertemuan trilateral antara Menlu Indonesia Martinata Legawa, Menlu Thailand Kasit Piromya dan Menlu Kamboja Hor Nam Hong memastikan bahwa Thailand dan Kamboja untuk tetap menyelesaikan masalah konflik mereka dengan cara damai. 2. Konflik di Asia Selatan. Pada slide ini kita akan membahas konflik di Asia Selatan. Kawasan Asia Selatan membentang mulai dari Afghanistan, memotong Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Negara-negara di wilayah tersebut menghadapi berbagai problema yang menyangkut rasial, etnis, agama, ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas politik intern negara-negara di wilayah tersebut. Macam-macam konflik yang terjadi di Asia Selatan. Yang pertama, konflik Kashmir antara India dan Pakistan. Yang kedua, perang saudara Sri Lanka. A. Konflik Kashmir antara India dan Pakistan merupakan konflik yang sangat berpengaruh dan mengganggu di kawasan Asia Selatan. Di samping konflik-konflik lainnya, karena konflik tersebut melibatkan dua negara besar sekaligus dominan dalam SAARC, South Asian Association of Regional Cooperation. Faktor yang melatar belakangi persengketaan adalah faktor agama Hindu, pembagian Kashmir, masalah terorisme, dan nuklir juga menjadi persoalan lain antara India dan Pakistan yang bersumber dari aspek agama. Perebutan wilayah Kashmir menjadi konflik terlama yang dihadapi oleh kedua negara. Perselisihan atas wilayah Kashmir menyangkut persoalan agama dan politik. India didominasi oleh orang Islam. Konflik semakin kuat dengan munculnya kelompok militan Kashmir yang menentang segala keputusan pemerintah Hindu India yang tidak berpihak pada rakyat Kashmir. Belasan kelompok gerilyawan berjuang melawan pasukan Kashmir di menyeluruh yang pada akhirnya juga akan menyelesaikan konflik Kashmir. Kemudian, pada tanggal 5 Januari 2004, dimulainya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Perdana Menteri Vajpayee dan Presiden Pakistan Pervez Musharraf, yaitu berupa kesepakatan di antara kedua pemimpin untuk memulai dialog menyeluruh yang pada akhirnya juga akan menyelesaikan konflik Kashmir. Namun ketegangan antara India dan Pakistan kembali meruncing pada tanggal 27 Desember 2008 hingga sekarang. Konflik ini tidak menemukan sebuah kesepakatan di antara kedua negara tersebut dan konflik ini masih terjadi hingga saat ini. Next, pada slide berikutnya kita akan membahas perang saudara Sri Lanka. Sri Lanka merupakan bekas koloni Inggris dan memperoleh kemerdekaan tahun 1948. Sejak kemerdekaan, negara ini menghadapi konflik etnis internal yang terjadi antara mayoritas Sinhala dan minoritas Tamil. Dalam situasi pasca kemerdekaan, Tamil tergeser oleh dominasi masyarakat Sinhala dalam bidang pemerintahan dan kebijakan.
pada tahun 1970-an, muncul pergerakan separatisme Tamil. Salah satunya adalah Gerakan Pejuang Pembebasan Macan Tamil atau Liberation Tiger of Tamil Eelam atau LTTE. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk pembentukan sebuah negara yang merdeka. LTTE berkembang menjadi negara kelompok militer yang kuat dan memperburuk konflik. Situasi berlangsung hampir sepanjang 30 tahun, hingga LTTE bersedia menyerah pada 17 Mei 2009 akibatnya keputusan mengakhiri operasi militer oleh Presiden Rajapakse. Next, untuk slide berikutnya kita sudah masuk di tahap akhir materi, yaitu konflik di Asia Timur. Asia Timur merupakan wilayah yang sejak lama penuh dengan dinamika dalam hal hubungan antar negara di dalamnya. Macam-macam konflik di Asia Timur. Untuk yang pertama, konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Yang kedua, konflik antara Tiongkok dan Jepang yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Konflik antara keduanya disebabkan karena Korea Selatan bersikeras melakukan latihan militer di wilayah sengketa puluhan kilometer dari Pulau Yeonpyeong, dan Korea Utara tanpa peringatan meluncurkan roket ke arah Korea Selatan dan dibalas kembali oleh Korea Selatan, dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik antara kedua negara tersebut. Korea Selatan dan Korea Utara secara teknis masih berperang karena perang periode 1950 sampai dengan 1953 diakhiri dengan gencatan senjata, bukan dengan perjanjian damai. Ketika Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung mulai berkuasa pada tahun 1998, ia mengumumkan Sunshine Policy, sebuah kebijakan yang bertujuan meningkatkan interaksi kedua negara. Akan tetapi pada November 2010, Korea Utara yang menyebabkan kematian 2 warga sipil dan 2 anggota militer Korea Selatan, akibatnya konflik keduanya berlanjut hingga sekarang. Konflik Tiongkok dan Jepang. Konflik antara Tiongkok dan Jepang terjadi akibat perebutan Kepulauan Senkaku. Kepulauan Senkaku terdiri dari 5 pulau yang terdiri dari Pulau Otusuri atau Diaoyudo, Pulau Taisho atau Chiweyu, Kubajima atau Huangweyu, Pulau Kitakojima atau Beishaodao, dan Pulau Minami Kojima dan Xiaodao. Pada awalnya Kepulauan Senkaku adalah pulau tak bertuan dan tak berpenghuni. Pada zaman restorasi Meiji tahun 1985, pemerintah Jepang melakukan survei yang hasilnya pulau tersebut tidak ada pemiliknya. Pada saat itu, Menteri Dalam Negeri Jepang, Aritomo Yamagata, mengajukan permintaan resmi agar pulau dimasukkan ke Jepang. Pada tahun 1969, PBB mengumumkan bahwa di Kepulauan Senkaku banyak sumber mineral dengan nilai sekitar 1 triliun dolar Amerika Serikat. Akibatnya Pulau Senkaku menarik perhatian dunia, terutama Tiongkok. Sidang Keamanan PBB tanggal 20 Mei 1972 memutuskan Amerika Serikat mengembalikan Okinawa termasuk Pulau Senkaku kepada Jepang. Sejak lepas dari Amerika hingga saat ini banyak kasus yang terjadi persengketaan antara Tiongkok dan Jepang. Tiongkok tak mengakui Kepulauan Senkaku milik Jepang. Adapun kesimpulan dari PowerPoint yang kami buat, yaitu konflik di Timur Tengah merupakan konflik yang terjadi diakibatkan ada keinginan kuat dari rakyatnya untuk merubah pemerintahan di negaranya masing-masing. Selain keadaan ekonomi, sebagian negara yang tidak baik, kediktatoran pemimpin negara juga menjadi pemicunya. Keberhasilan Tunisia dan Mesir berakibat negara-negara lain di Timur Tengah yang sudah memiliki bibit untuk revolusi menjadi tambah bersemangat untuk menjatuhkan pemerintahan. Sedangkan untuk konflik di Asia,
itu terjadi karena masalah etnis, perebutan wilayah, dan lain sebagainya. Kita sebagai bangsa Indonesia bisa menyikapi dari konflik di negara-negara tersebut dengan tetap menjaga sikap nilai persatuan dan kesatuan bangsa, serta berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian penjelasan PowerPoint dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.